Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Rizky Najibah. Di sini aku akan menjelaskan tentang operator aritmatika, operator logika, operator perbandingan, variabel lokal dan variabel publik, perulangan, percabangan, dan juga data objek. Simak baik-baik ya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Oke, pertama kita buka VS Code-nya. Di sini aku akan menjelaskan tentang si aritmatika terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu filenya, terus kita pencet kita buat filenya di sini aritmatika.html. Terus setelah itu kita tambahkan shift tanda seru. Nah, bakalan muncul intinya sampai body dan juga ini doang script body. Ini lupa guys, maaf, jangan kurang. Nah, setelah itu kita di sini titelnya terserah ya. Di sini aku nggak mengganti titel, tetap dokumen. Terus kita tambahkan H1. H1-nya belajar aritmatika JavaScript. H2-nya kita style aja. Tambahkan color. Colornya di sini aku pakai purple. Terus kita tambahkan ID. Karena di sini kita bakalan mempelajari aritmatika, jadi ID di sini aku tulis arit. Nah, kita coba dulu operator aritmatikanya. Yaitu pertama kita buat ininya, di scriptnya kita tulis dulu var A sama dengan 2 dan var B sama dengan 11. Nah, kita masuk ke operator aritmatika. Nah, var C sama jadi aritmatika tuh hitung-hitungan ya guys, mempermudah kita semua. Var C sama dengan A plus B. Nah, var C variabelnya variabel C. Variabel C itu sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, variabel A di sini sama dengan 2 dan juga variabel B-nya sama dengan 11. Berarti A ditambah B sama dengan 2 ditambah 11 sama dengan 13. Nah, terus di sini ini tuh variabelnya, langsung saja kita panggil nama variabelnya. Di sini nama variabelnya C sama dengan C min 1. C sama dengan C-nya ini hasil dari atasnya. Jadi itu kayak turun-temurun gitu guys. C sama dengan C-nya tadi di sini berapa? 2 tambah 11 sama dengan 13. Berarti di sini 13 dikurang 1 sama dengan 12. Nah, J, jadi tuh nama variabelnya tuh kita terserah kita ya guys. Kalian bebas untuk pakai nama variabel apa aja. J, misalnya J di sini sama dengan C, berarti J sama dengan C yang di atas. Ini hasilnya berapa tadi? 12. Berarti J sama dengan 12. Lagi lanjut. J sama dengan C ditambah 50. J sama dengan C-nya tadi berapa hasilnya? 12 ditambah 50 sama dengan 62. Terus di sini aku tambahin lagi Suno. Suno sama dengan J-nya tadi berapa? 62 dikurang 10 sama dengan 52. Coba terus kita tambahin ini document.getElementById. ID-nya di sini kita lihat di sini ID-nya arit. Kita tulis arit .innerHTML sama dengan Suno karena kita mau hasilnya itu Suno si 52 tadi. Coba kita cek di Open with Live Server. Nih, hasilnya sama dengan 52. Terus selanjutnya kita bakalan terus kita di sini bakalan aku di sini bakalan menjelaskan tentang augmented assessment. Di sini Suno plus sama dengan 20. Nah, tadi kan si Sunonya kan hasilnya berapa? 52 ditambah dengan 20 sama dengan 70. Ini tuh sama ya guys, tapi peletakannya doang yang beda. Kita coba nih, 72 sama. Oke.
sekarang kita beralih ke operator unary. Di sini penjelasannya Di sini penjelasannya f mengikuti jumlah variabel. Misalnya kita di sini pakai let. Let ini kayak sama kayak variabel ya, guys. Let f sama dengan plus 5. Terus di bawahnya f min min. Di bawahnya lagi ada f plus plus. Nah, f-nya itu kan plus 5. Nah, min min ini biasanya terdapat 1. Jadi f-nya tuh 5 dikurang 1 sama dengan 4. Terus di bawahnya ini sama kayak konsepnya kayak si operator aritmatika, dia turun temurun. Nih, yang di bawahnya kan ini kan hasilnya f plus 5 dikurang min 1 dikurang 1 sama dengan 4. Terus di bawahnya f-nya tadi berapa, di atasnya hasilnya 4 plus 1 sama dengan 5. Ini ya, setiap ada tanda kayak gini tuh jumlahnya 1 ya, guys. Terus kita tambahkan dokumen .getElementById. Terus kita masukin ID-nya. Di sini kan aku nge-stylenya pakai gini, pakai ID unary. Berarti kita tambahkan ID-nya di sini unary .innerHTML sama dengan plus f yang ini. Nah, hasilnya 5. Coba kita lihat. Tada! Aku akan membahas tentang logika.html. Pertama kita buat dulu filenya logika.html. Terus seperti biasa kita shift tanda seru, bakalan muncul elemen yang udah mutlak, yang kalau bisa kita ganti itu bisa ya error. Di title aku seperti biasa nggak aku ganti, aku tetap dokumen. Terus di body aku tulis H1 nya di kontennya aku tulis belajar operator logika pada JavaScript. Terus di H2 nya aku stylenya aku style color warna red. Terus ID-nya aku tambahkan logika karena kita akan belajar logika di sini. Terus kita ketik tag script itu kan ada tag pembuka dan juga tag penutup. Jadi dia butuh konten. Nah, di dalam kontennya aku bakalan jelasin. Yang pertama tuh operator logika tuh ada 3, dan atau dan juga negasi. Ini tanda seru ini dibaca negasi. Terus dan yaitu kedua data harus true, baru hasilnya true. Contohnya variabel, di sini aku pakai var. Pertama aku isi username, aku namain username. Ya udah kita tambahin ini namanya. Terserah kalian bebas. Terus ada untuk variabel email. Aku masukin email. Dan juga ada variabel password. Aku masukin passwordnya. Pakai number, gak pakai tanda kutip 2 karena dia number. Terus ada variabel untuk hasil. Nah, di sini kita pakai if else. Pertama if nama variabelnya yang mau kita masukin yaitu ada email sama dengan. Terus sama dengan 3 kali ada. Terus kita masukin aja emailnya dan kita masukin passwordnya sama dengan yang ini. Terus kita pakai variabel hasil sama dengan kita ketik di sini login berhasil. Terus di sini ada else. Di sini langsung aja kita panggil nama variabelnya itu hasil, login gagal. Setelah itu kita tambahkan dokumen .getElementById. Terus ID-nya di sini kita lagi bahas logika, bakalan kita masukin ID logika .innerHTML sama dengan hasil. Kita panggil nama variabelnya itu hasil. Nah, kan ini kita pakai dan ya. Dan si datanya tuh sama sesuai dengan yang kita ketik yang ini sampai dengan ini tuh sama. Berarti hasilnya bakalan berhasil. Nah, bener kan? Terus yang kedua aku bakal
menjelaskan tentang atau nih. Atau ini selama dia masih ada data yang true, maka hasilnya bakalan true. Nih, misalnya variabel username-nya sama kayak yang di atas ini. Terus kita panggil variabel emailnya juga, variabel passwordnya, dan juga variabel hasilnya. Terus kita pakai if kembali. If jika nama variabelnya email sama dengan 3 kali gmail.com, terus kita pakai atau, terus password sama dengan 3 kali, terus passwordnya tetap sama, terus ya else-nya hasilnya kita login berhasil. Terus untuk else-nya kita panggil nama variabelnya itu hasil, terus kita tulis login gagal. Coba kamu jawab. Document.get element by ID, masukin ininya, ID-nya, bahas logika, kita tambahkan logika. .inner HTML sama dengan hasil. Ini pakai konsol biar dia kelihatan ya di luarnya. Ntar kita bahas konsol .1 sama dengan kurung hasil. Jangan komen. Salah ya? Ini buat hasilnya Type miring aja, garis miring. di string. Coba kita coba hasilnya di open with live server, login berhasil. Karena datanya true. Coba kita tambahin kayak gini. Garis miring. Itu nggak suka. Garis miring. Jadi itu enggak. Nah, login gagal Apa sih ini? Garis miring. karena dia tidak sesuai. Kayak gitu. Nah, dan Ini udah. seperti itu. Hampir sama ya guys. Dengannya itu, selama masih ada data yang true maka hasilnya true. Terus ada yang negasi ini munafik. Sultan. Ini kita komen dulu. Ovennya berapa ya? Karena maunya kamu berapa kak? Apaan? Nih. Wait. Oh iya ya. Abis itu kopas ya. If negasi email sama dengan reais@gmail.com, terus kita pakai atau di sini. Gila. Terus kita ketik password sama dengan 180306. Terus kita pakai variabel hasil. Kita panggil nama variabel hasilnya, login berhasil. Terus else-nya kita panggil variabel nama variabelnya hasil, yaitu login gagal. Terus get element by ID. Terus ID-nya logika, inner HTML sama dengan hasil. Kita coba. Ini seharusnya benar kan jawabannya, tapi di sini dia bilangnya gagal. Nah, ini namanya negasi. Negasi itu yang munafik, yang seharusnya dia benar tapi disalahkan sama dia. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada perbandingan.html. Sini tambahkan file dengan nama perbandingan.html. Seperti biasa kita tambahkan shift tanda seru. Bakalan muncul elemen-elemen seperti ini. Ya, ini mutlak ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ganti ya bakalan memungkinkan error. Terus di sini titelnya kita Ais nggak ganti, Ais tetap tulis ketik dokumen. Terus di bodinya kita tambahkan H1. H1-nya yaitu belajar operator perbandingan pada JavaScript. Nah, ya kan, karena H1 ini mempunyai apa? Tag pembuka dan juga tag penutup. Dan ini termasuk konten. Jadi setiap tag pembuka dan penutup selalu harus nggak selalu sih. Ya ini ya ada si konten ya. Boleh pakai konten, boleh juga enggak. Nih, kayak ini H2 di sini ya Ais cuman mau nge-style doang. Jadi kayak tambahkan style, color. Di sini Ais pakai colornya purple dan juga ID karena kita di sini bahasnya perbandingan. Jadi ID-nya banding. Oke. Kita tambahkan script.
di dalam script terdapat kumpulan-kumpulan variabel, kumpulan-kumpulan elemen. Nah, di sini yang Ais bakalan coba yang pertama kita ketik dulu, yaitu var A sama dengan 20 dan var B sama dengan 40. Kita akan mencoba yang pertama, yaitu lebih dari dan kurang dari dan juga lebih dari sama dengan. Jadi pakai if jika variabel A kurang dari variabel B, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama kita ketik dulu biar dia muncul ya guys, biar hasilnya tuh ini buat mendeteksi hasilnya, biar dia muncul di website HTML-nya. Document.getElementById, kita masukin ID-nya di sini, jangan lupa tanda kutipnya pakai ID ini di atas, banding. .innerHTML sama dengan kita tulis ininya, konteksnya. Itu hasilnya betul. Jangan lupa tanda titik koma. Terus di else-nya document.getElementById, kita masukin ID-nya yaitu banding, dan innerHTML sama dengan hasilnya salah. Nah, kan si variabel A-nya itu kan dia 20, lebih kecil daripada variabel B, variabelnya 40. Benar gak kira-kira hasilnya? Benar, karena 20 itu lebih kecil daripada 40. Coba kita lihat, open with live server. Nah, hasilnya betul. Coba kalau misalnya kita ganti di sini lebih besar, maka jawabannya bakalan salah. Jadi fungsinya itu yaitu buat membandingkan antara variabel A dengan variabel B. Tuh. Terus yang kedua, ini bisa kita komen dulu. Komen dulu. Nih, sama dengan 2 kali sama dengan, yaitu jika nilai dan tipe datanya sama atau beda, maka hasilnya true. Dan sama dengan 3 kali, jika nilainya sama tapi beda tipe datanya, maka hasilnya false. For example, di sini Ais tulis var C. Var C-nya sama dengan 50. Ini termasuk apa? Ini dia masuknya number. Terus di var D Ais tambahin 50, tapi bedanya ada tanda kutipnya. Nah, yang C itu dia number, sedangkan yang D dia string. Maka if jika variabel C yaitu number sama dengan 3 kali dibandingkan D, variabel D yaitu string, ada 2 kemungkinan kan. Yang pertama, kita pakai ini dulu buat mengakses hasilnya. Document.getElementById, kita masukkan ID-nya yaitu banding, terus .innerHTML sama dengan ini kita tulis teksnya. Ais di sini tulis sama. Terus untuk else-nya, jadi kalau misalnya di if-nya dia tidak berhasil, maka dia bakalan pindah ke else. Di else-nya Ais tulis juga kurung kurawal di bawahnya, di dalamnya document.getElementById, Ais masukin ID-nya yaitu banding, .innerHTML, terus Ais masukin konteksnya yaitu tidak sama. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya. Kita lihat hasilnya bakalan apa.
tidak sama. Karena kan yang variabel C-nya kan itu number. Sedangkan variabel D-nya string. Maka dia nilainya sama 50-50, tapi dia beda tipe datanya karena dia makainya sama dengan 3 kali. Jika nilai sama tapi beda tipe data, maka hasilnya bakalan false atau salah. Jadi dia tidak sama. Terus yang ketiga itu ada negasi. Nah, di negasi ini dia tuh yang sering mengingkari. Kayak misalnya dia tuh seharusnya jawabannya benar. Jawabannya true atau sama. Tapi karena kita pakai negasi, dia bakalan hasilnya berbanding terbalik sama kenyataannya. Contohnya di sini Ais pakai variabel C. Variabel C-nya itu yaitu Ais pakai number 50, sedangkan variabel D Ais pakai string. Itu pakai tanda kutip ini. Nih. Nah, 5. Stringnya 5. Terus if C, variabel C negasi sama dengan D, dua kemungkinan yaitu pertama ini kita tambahkan dulu buat dia mengakses hasilnya, yaitu dokumen .getElementById. Kita tambahkan ID-nya yaitu banding ID ini. Terus selanjutnya .innerHTML sama dengan hasilnya konteksnya mau apa, terserah teksnya mau apa terserah. Di sini Ais tulis sama. Terus untuk else-nya dokumen .getElementById, masukin ID-nya banding .innerHTML sama dengan tidak sama. Maka hasilnya dia kan seharusnya tidak sama ya. Tapi di sini dia nulisnya sama. Nah, makanya dia tuh yang mengingkari. Ini kan jawabannya seharusnya tidak sama karena yang C-nya itu variabel number dan yang D-nya itu string. Coba kalau misalnya di sini Ais tambahin, Ais ganti, coba tambah kayak samain deh 50. Nah, seharusnya dia sama kan, tapi di hasilnya dia tidak sama. Dia mengingkari. Makanya seperti itu konsepnya. Percabangan. Kita buat dulu elemennya. Setelah itu di H1 kita ketik belajar percabangan pada JavaScript. Percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Nah, ada 6 macam percabangan JavaScript. Yang pertama ada if. If itu kalau cuma ada satu kondisi, jadi dia pakai if. Terus yang kedua ada if else ketika ada 2 kondisi. Dan yang ketiga ada if else if ketika kondisinya ada lebih dari 2. Yang keempat adalah switch case, bentukan lain dari if else if, bisa banyak kondisi juga tapi bentuknya beda. Terus yang kelima ada nested branching, merupakan percabangan bersarang atau di dalam percabangan ada lagi percabangan. Jadi kayak di satu percabangan tuh ada cabangnya lagi, jadi dia tuh bercabang, banyak cabang. Terus yang keenam ada ternary, yaitu konsep lain dari if else, juga punya 2 kondisi, yaitu benar atau salah. Kita tulis dulu di H1-nya ada percabangan if. Percabangan if-nya kita style pakai color warnanya red, pakai ID karena dia if, kita tulis saja, ketik aja ID-nya if. Jangan lupa tag penutupnya. Terus yang kedua ada percabangan if else. Stylenya aku pakai color warnanya blue, ID-nya if else, jangan lupa tutup tag penutupnya. H1 yang ketiga ada percabangan if else if, kita style pakai color warnanya purple dan ID-nya if else if, jangan lupa tag penutupnya. Yang keempat H1-nya kita ketik di kontennya, yaitu percabangan suitcase. H2-nya kita style pakai color olive drab, ID-nya suitcase, jangan lupa tag penutupnya. Dan percabangan kelima ada percabangan nested branching. Di sini agak beda dari yang lainnya. Di sini aku bakal tambahin labelnya email, biar ntar dia kayak buat kayak login gitu loh guys. Terus di sini aku pakai input, pakai type
email karena kita akan membuat email gitu kayak. Terus ID-nya tetap sama email dan required value. Ini tuh yang kayak required value tuh yang kalau misalnya ada kolom di satu kolom itu tuh harus terisi atau terpenuhi. Jadi tidak boleh kosong. Makanya kita pakai required value. Terus di sininya kita kosongin. Jangan lupa pakai BR biar dia ada jarak. Maaf guys. Biar dia ada jarak. Terus di label yang kedua aku pakai buat password. Pakai input juga, type-nya password sama ID-nya juga password. Jangan lupa pakai required value biar biar penggunanya tuh ngisi gitu loh. Nah, kita pakai BR juga. Terus yang di bawahnya lagi ada button. Buttonnya kita pakai on click supaya dia bisa diklik. Nah, terus kita tulis di sini login tanda kurung. Terus karena buttonnya itu kan ada tag pembuka dan tag penutup, berarti kita harus masukin contents-nya biar bisa terlihat itu login. Terus kita style nih buttonnya biar lebih indah. Itu pakai style color warnanya teal, ID-nya nested. Jangan lupa pakai tag penutupnya. Terus yang terakhir ada percabangan ternary. Nah, di percabangan ternary ini dia tuh pakai style juga color black, aku milih black, ID-nya ternary. Oke, pertama ada percabangan if. Ini kita komen lebih dulu ya biar lebih mudah buat itunya. Kita komen aja semuanya guys. Kita komen. Komen aja semuanya guys ya. Nah, kita bakal fokus ke if-nya dulu. Percabangan if, var-nya aku tulis kasih nama di sini x. X-nya itu buat number. Terus sama dengan 10. If jika 20 kurang dari 5, maka cuma ada satu kemungkinan, yaitu kita tulis di sini document.getElementById. Kita masukin ID-nya karena di sini ID-nya itu if, maka ya udah kita tulis di sini, ketik di sini if. Terus jangan lupa pakai inner HTML sama dengan kita tulis teksnya di sini. Jadi Ais menulis X lebih besar daripada 5. Kita coba lihat hasilnya. Nah, munculkan percabangan if karena benar si X ini, variabel X ini lebih besar daripada si 5. Jadi kita tulis. Nah, setelah itu di percabangan if else, masuk ke percabangan if else, ini bisa di komen. Ya, tulis di sini var y-nya sama dengan var, nama var-nya ini yang aku pakai number ya 10. Terus var z-nya itu harus tulis 30. Nah, if jika y, variabel y ini yaitu 10 lebih kecil sama dengan 2, yaitu ada dua kemungkinan, dua kondisi if else, yaitu dokumen getElementById yaitu if else inner HTML y lebih kecil dari 2 atau y lebih besar daripada 2. Nah, kalau misalnya di sini tidak terpenuhi, maka dia akan pindah ke else. Nah, itu. Coba kita lihat hasilnya. Open with server. Nah, y lebih besar daripada 2. Ayo nanti lupa ini. Apa ya? Udah, lanjut ke percabangan if else if. Ayo komen dulu yang ini. Percabangan. Nah, di sini percabangan if else if, Ais pakai sini misalnya 50 deh. Var nama var-nya itu Ais kasih nilai, variabel nilai. Terus Ais mau pakai number di sini. Numbernya 60. Terus karena if else if itu ketika kondisinya ada lebih dari 2. Jadi terserah kalian mau ngisi berapa. Nah, di sini if pertama, if jika nilainya si 60 ini lebih besar sama dengan, maka kita namain konteksnya dengan nilai A.
dokumen get element by ID, kita masukin ID-nya inner HTML, terus kita kasih nilai A. Else if Y yang kedua itu nilainya lebih dari sama dengan 75, kita beri nilai B. Else if yang ketiga itu nilainya si 60 ini lebih besar sama dengan dari 50, kita kasih nilai C. Dan else kita kasih ID-nya dan kita kasih nilai D. Nah, jadi kan var nilainya kan sama dengan 60 nih, otomatis yang bakalan terpenuhi yang A, karena dia lebih besar sama dengan daripada 60. Kita lihat hasilnya. Nah, nilai A. Coba kita ganti seandainya nih ya, kita ganti 45. Hasilnya bakalan D. Nih, kenapa yang dinilai D ini cuman else doang? Karena dia sebagai penutup. Jadi kalau misalnya di antara ketiga yang di atas ini tidak terpenuhi, maka dia bakalan ada pilihan yang terakhir, yaitu nilai D. Berarti nggak ada di konteks, nggak ada di pilihannya, nggak ada di tiga kondisi yang lainnya. Nah, coba kita ganti nih, kayak misalnya nilainya sama dengan 50. Maka jawabannya else if, yaitu nilainya 50 lebih besar sama dengan 50, berarti dia nilai C. Nah, paham? Terus kita lanjut ke percabangan ternary. Kita ke percabangan ternary dulu. Nah, percabangan ternary itu yaitu versi singkat dari if else. Jadi dia sama konsepnya, sama if else, tapi bedanya di elemen-elemennya doang, biar dia lebih singkat dan lebih rapi. Nah, contohnya var pertanyaan sama dengan prom. Prom itu yang bakalan muncul di kayak notifikasi gitu ya guys. Nih, apakah aku cantik? Nah, prom kita tambahin teksnya yaitu pakai string. Kalau misalnya kita oke-nya doang ya oke. Nah, dia bakalan belum ke itu sih, sebenarnya itu sih belum ke itu. Oke, kita ulang ya. Nih, var pertanyaan sama dengan prom. Prom itu notifikasi yang ini. Apakah aku cantik buat pertanyaannya? Var jawaban sama dengan kurung pertanyaan top uppercase kurung sama dengan 2 kali iya tanda tanya, benar aku cantik untuk teksnya. Terus titik 2 salah, atau kayak atau ini buat atau salah, Ais cantik kok gitu. Terus kita tambahkan dokumen get element by ID, kita masukin ID-nya ternary inner HTML, terus sama dengan jawabannya var jawaban. Coba kita kayak misalnya kita jawab tidak, salah, Ais cantik kok. Terus coba lagi kita jawab iya, benar aku cantik, Ais cantik gitu. Nah, oke, ternary sepertinya kayak gini. Jadi ternary itu yaitu versi singkatnya dari if else, biar dia lebih rapi dan lebih indah. Kita komen lagi. Dan yang selanjutnya itu ada percabangan nested. Di percabangan nested itu dia bakalan buat seperti ini. Nih, percabangan nested itu yang ada email, ada password, terus ada loginnya, ada biar rapi ya guys ya. Button klik kenapa? Coba. Biar 2 kali dulu tidak biasa. Nah, biar dia ada jarak gitu. Di situ sudah. Kita kembali ke sini. Kita pakai variabel user. Nama variabel kita user, isinya yaitu ada email, ada password, ada name, kayak username juga bisa, ada group. Terus ada function login. Function login itu fungsi untuk loginnya. Ini soal karena belum dimasukin guys ya. Jadi berfungsi, itu var email, variabel email, nama variabelnya email, dokumen get element by ID, kita masukin ID-nya itu yang sama kayak di sini, itu email. Terus kita masukin value. Fungsi value biar ada value-nya.
Terus yang kedua ada var, nama variabelnya yaitu si password, terus sama kita masukin ID dan password dot value. Nah, terus kita di sini masukin if user dot email sama dengan dua kali email. Tadi sama dengan dua kali email itu buat apa? Dia sama sama dengan dua kali itu jika nilai dan tipe datanya sama atau beda, tapi tetap hasilnya true. Terus if user.password sama dengan dua kali password. Terus kita masukin ketik kurung-kurung awal di sini. If user group, ini buat user groupnya. Kenapa di dalam ini kurung-kurung awal? Supaya dia sama masuk ke dalam ini ya. Ketika dia dimasukin ketika dia diketik ini, maka bakalan muncul ini, langsung masuk ke tab baru gitu. If user.group sama dengan route, terus location replace, biar dia kayak pindah lokasi, kayak apa ya, kayak muncul di tab baru. Habis itu else nya kita pakai alert password salah, else yang lagi untuk email salah. Coba kita masukin ke sini, kita coba lihat, kita masukin nih realize. Terus kayak ini izin. Nah, passwordnya salah, dia bakalan itu sendiri. Oke, ulang. Kalau misalnya kita masukin kode yang sama, login, nah dia bakalan masuk ke tab baru. Seperti itu guys. Nah, kita udah masuk ke step. Selanjutnya kita bakalan masuk ke yaitu suitcase. Wait, kita buka dulu komennya. Nah, suitcase ini yang kayak misalnya dia bakal muncul notifikasi di atas, terus yang bisa kita isi. Pertama kita buat var nilai sama dengan prompt. Promptnya itu yang di notifikasi yang kayak gini loh guys. Nih, ini namanya prompt. Terus kita bakal masukin nilai Anda buat ininya, teksnya. Setelah itu kita masukin var hasil. Nah, caranya itu cara pertama ada switch true, yaitu case nilai lebih dari sama dengan 90 hasilnya, maka A. Dokumen get element by ID inner HTML hasilnya. Nah, break ini fungsinya buat dia ada kayak kalau misalnya ini nggak terdeteksi di case yang pertama, dia nggak terdeteksi, maka dia bakalan ke case selanjutnya. Contohnya kita masukin di sini nilainya yaitu 40 deh. Jawabannya yaitu E, karena di 40 kan nomor 40 tuh gak ada di ketiganya, kayak ke 2, 3, 4 keempatnya ini. Nah, kenapa di sini E nya itu default? Itu kalau misalnya dia keempat ini tuh nggak terpilih gitu kan, nggak termasuk hasil yang kita ketik itu nggak termasuk ke dalam switch case yang ini, maka dia bakalan masuk kayak ini nih, kayak misalnya ke pilihan yang lain gitu loh guys. Nah, kayak gitu kurang lebihnya hasilnya. Kayak misalnya kita contoh lagi nih, kita masukin nilainya 75, dia bakal masuk ke C karena dia lebih dari sama dengan 70. Jadi si nilainya itu, si hasilnya itu bakalan muncul gitu loh guys. Seperti itu. Kita bakal lanjut ke perulangan.html. Pertama kita buat dulu ininya, elemennya dokumen, hasilnya belajar perulangan di JavaScript. Nah, kita di sini tambahkan inputnya type number, karena kita fokusnya bakal ke number nanti. Terus value-nya ID, terus ID kita masukin loop. Nah, di sini aku bakalan nambahin button. Ada 3 button, yaitu button yang pertama buat looping for, terus button yang kedua buat looping while, button yang ketiga yaitu untuk do while. Nah, di button pertama kita pakai unclick biar dia bisa diklik. Nah, terus kita masukin ini judulnya kayak looping for tanda kurung, ini voidnya ya guys.
Terus stylenya background color, aku di sini mau nambahin background color aja biar bagus. Terus ini pakai aqua. Nih karena ini kan button bisa dimasukin kayak konten. Jadi biar dia muncul gitu loh, biar dia kayak gini. Kayak ada tulisannya gitu di sini nih. Nih, ada tulisannya. Nah, yang kedua, button kedua on click juga tapi buat looping while. Stylenya pakai background color warna orange dan di tulisannya tuh ya pakai di kontennya tuh tulis ketik looping while. Yang button ketiga sama pakai unclick juga looping do while. Terus stylenya background color tapi burly word. Di sini kontennya aku ketik looping do while. H2 buat stylenya itu color yaitu purple. ID-nya looping. Buat kayak kalau misalnya dimasukin ke ini. Pakai apa ya? Misalnya looping for. Nah, ini warna ungu dia berubahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke script. Apa itu perulangan atau looping? Perulangan atau looping yaitu proses perulangan suatu blok pernyataan sejumlah sebanyak yang diinginkan. Jadi kita bakalan ngulang teksnya itu atau bloknya itu pernyataannya itu sejumlah ya udah kita maunya berapa gitu kan. Terus ada 3 perulangan itu for, while, and while. Nah, untuk yang pertama itu adalah perulangan for. Function. Di sini kita masukin function karena kita masukin function itu buat dia supaya dia berfungsi. Bisa dia apa-apain, bisa diklik atau bisa dia apa function. Terus kita ketik nih nama functionnya apa, looping for, coba pakai tanda kurung. Terus ketik kurung kurawal. Nah, di kurung kurawal ini kita masukin var-varnya. Nah, misalnya di sini Ais mau nambahin var, habis itu nama varnya angka. Terus Ais masukin biar dia bisa mengakses hasilnya. Kita masukin dokumen get element by ID, masukin ID-nya yaitu loop. Masukin ID-nya loop. Di situ dot value biar dia bervolume, biar dia bisa diisi itu. Terus masukin for tuh terus masukin kode yang mau diulang pakai var. Kita masukin var, masukin nama variabel yang mau kita ituin. Contohnya sini Ais namain variabelnya i sama dengan 1. I-nya ini berarti variabel yang ini tuh start point-nya. Jadi kayak ini number pertama yang bakalan Ais pakai gitu kan. Terus I yang ini itu kondisi buat nentuin kapan kita bakalan berhenti. I kurang dari angka. Terus yang ini I++ itu langkahnya. Jadi kalau misalnya jadi kayak berderet gitu loh, kayak misalnya lompatan itu jadi 1, kedua, ketiga, keempat gitu kayak ya urutan gitu kan. Nah, habis itu pakai console log. Kenapa pakai console log? Biar dia bisa muncul di inspect-nya. Contohnya di sini Ais mau nambahin 99 di looping for, terus Ais mau lihat nih di inspect-nya itu gimana. Gunanya console log itu tuh buat nih kayak gini. Bahkan hasilnya kayak gini sampai ke kanan di 99, ntar berhentinya bakal di 98 doang. Nah, tulisannya kayak gini. Seperti itu. Nah, terus kita masuk di console log yang ini, kita masukin dokumen console log buka kurung i, ini numbernya yang tadi, terus plus ini perulangan for. Jadi itu masukin i nya yang ini, ini perulangan for. Terus jangan lupa pakai dokumen get element by id looping, dia pakai loop yang ini biar dia bisa bisa terlihat gitu loh guys, bisa mengakses inner HTML i plus iSeries. Nah, jadi yang iSeries itu buat namanya yang di sini nih. Misalnya nih, ini. Nah, bakalan muncul ini namanya gitu kan. Terus di perulangan while itu hampir sama. Jadi kalau misalnya while di JavaScript itu kayak kamu mau ngerjain sesuatu yang terus-terusan tapi selama kondisinya itu masih berlaku. Jadi daripada kita kayak bolak-balik ngecek kayak nge-refresh atau apa aplikasinya, maka kita bakalan pakai kondisinya kayak gini. Kayak function looping while var angka 2, terus kita masukin deh kode-kode yang bakalan atau masukin aksi yang pengen kamu lakuin selama kondisi masih true. Var angka 2 dokumen gitu dengan ID loopnya kita masukin ID-nya yang atas, yang yang ininya di inputnya. Habis itu kita tambahkan value biar dia bervalue. Terus var i mulainya dari 1, terus while i
kurang dari sama dengan dari angka 2, berarti dia bakalan kurang dari segitu. Kurang atau sama lebih sama dengan, berarti ntar bisa jadi dia kayak sama. Dan ini tempat berhentinya ya guys. Terus kita pakai sama console log i plus ini perulangan while. Nah contohnya misalnya kayak gini, sama ke 88 looping while. Wait, kok gak bisa ya guys? Wait, kenapa dia tidak bisa guys? Bisa. Oh, coba kita buka ini dulu. Wait guys, kok nggak berfungsi ya guys ya? Dia peluangan while, kita masukin coba. Jadi sebenarnya lupa menambahkan ini guys. Coba guys, tambahin dulu. Coba kita tambahin dulu. Nah, baru berfungsi. Ya maaf guys. Terus kita coba ya, kayak misalnya tadi looping while, open live server. Setelah itu kita masukin 88 looping while. Muncul, kita lihat di konsolnya, inspect ya. Lihat konsolnya. Nih, bahkan kayak gini. Perulangan while. Seperti itu. Terus yang perulangan while sama perulangan while. Jadi while di itu tuh kayak misalnya kalian mau nyobain sesuatu dulu sekali misalnya. Terus kalau misalnya kondisinya sesuai atau kayak sesuai dengan keinginan kalian mau lanjutin lagi nih, bisa. Jadi misalnya kalian tuh kecanduan buka Instagram gitu. Kayak di pertama kali nyoba tuh kayak wow, berhasil nih gue bisa buat Instagram, gue bisa buat akun Instagram. Dan yang kedua ntar kayak ya udah kalian bakalan keterusan. Pertama tuh kalau dasarnya tuh pakai do ini bagian yang pasti dijalanin sekali dulu. Kayak misalnya ya udah ini pertama kalinya gitu kan, first time nya kalian mencoba sesuatu pakai konsola, i nya masukin plus ini perulangan while, terus i plus nya. Terus while ini syarat buat lanjutin lagi ke step yang selanjutnya. Contoh simpel nih. Jadi kalau misalnya kalian yang mau buat looping duel ini, kayak duel tuh kayak cocok banget nih kalau misalnya kalian pengen ngelakuin sesuatu minimal sekali lah ya. Terus dan kalau misalnya tiba-tiba syaratnya tuh kayak oke, kayak wow sesuai sama kalian gitu kan, terus bakal ngulang gitu. Nah ya udah pakainya looping for the while gitu. Nih pakainya var angka 3 dokumen get element BID lu, selesai lu sama, terus console tambahin while, tambahin do nya console log i perulangan while i plus terus itu while angkanya i nya lebih kurang dari sama dengan angka 3 dokumen get element BID looping HTML i plus async nah gitu. Kita lihat 77 looping do while, terus kita bakal lebih gitu loh. Ini bakal kayak gini. Selesai. Begitulah do while. Oke, yang terakhir yaitu ada variable JS JavaScript. Pertama kita buat aja satunya, yaitu belajar variabel public dan lokal pada JavaScript. H2 yang pertama a titik spasi variabel lokal, kita stylekan itunya, jadi paragrafnya jadi style color warna blue violet, ID-nya sebenarnya lokal karena kita fokus ke lokal. Terus di H2 nya b titik spasi variabel public,
paragrafnya kita style jadi color, titik 2 orange red, ID-nya public karena kita fokus ke public. Terus kita ketik script, kita panggil dulu variabel lokal, variabel public. Nah, kita di sini pakai function biar dia bisa bekerja. Nah, apa itu variabel lokal? Jadi variabel lokal tuh yang bisa ngelihat dan apa yang kita ketik itu cuman kita dan orang-orang tertentu doang yang bisa baca kodenya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin variabel lokal, itu tuh cuma bisa dipakai di dalam fungsi atau variabel kode tambah kayak blok kode tambah variabel itu dijalankan. Di luar itu ya variabelnya nggak bakal kelihatan, alias nggak bisa diakses gitu kan. Misalnya nih ya, variabel lokal var kalimat ini adalah variabel lokal. Dokumen get element by ID, ID-nya lokal, inner HTML sama dengan kalimat. Nah, jadi nama varnya itu yaitu kalimat, nama variabelnya itu yaitu kalimat. Setelah itu si dokumen get ID-nya itu, get element by ID itu bisa di dalamnya, di dalam si function ini. Karena si lokal ini yang bacanya cuma ya udah kita doang. Jadi kalau misalnya dia ditaruh nih, kayak nih, kita taruh di sini, dia nggak bakalan bisa berfungsi. Nah, kalau misalnya di atasnya aja, di yang pertama itu dia nggak bisa diakses atau nggak berfungsi, maka yang ke bawahnya juga nggak bisa. Jadi makanya kita harus teliti gitu ya, dia variabel lokal nih, si aksesnya itu buat ngakses itu harus di dalam functionnya, di dalam fungsinya, biar dia bisa berfungsi. Sedangkan variabel public tuh yang semua kode atau kalimat yang kita buat tuh bisa dibaca sama semua orang dan bisa direspon. Kayak kalau misalnya mau bikin variabel public, berarti variabel itu bisa diakses dong di mana aja dalam kode apapun itu, dalam kode lo kayak kode kamu gitu kan. Kalian kalau misalnya satu aplikasi kayak misalnya nih, kita mau buat Canva nih, kita buat Canva terus ada yang mau join, mau ngedit, nah itu bisa, dan bisa pakai variabel itu. Nih contohnya gini, kalau function variabel public itu misalnya kita nama functionnya, nama variabelnya text nih, kita panggil text. Di situ ini adalah variabel public. Kita dokumen get element by ID-nya public, inner HTML sama dengan text, kita panggil variabelnya. Nah, ini kan berada di luar function. Bisa jalan nggak dia? Bisa, karena dia itu buat public, jadi bisa diakses gitu kan. Nah, kalau bisa, tapi si variabel public ini juga bisa diakses di dalam. Nih. Bentar. Maaf guys, lemot. Bisa diakses di dalam sini. Nah, dia bisa jalan nggak? Tetap bisa jalan, karena dia bisa diakses dimanapun. Nah, terus untuk kedua ini juga kita pakai const nama public, ini for global atau public. Berarti ini bisa dilihat dimanapun kan. Function cetak nama, terus lihat nama lokal, ini for lokal. Function cetak nama lokal, terus langsung dokumen returnnya kayak ini sama dokumen return ini, write in itu buat sama kayak dokumen by ID, get element by ID, tapi bedanya ini mempersingkat gitu. Terus kita masukin si itunya nama lokal, terus kita return itu sama deh gitu, jadi tetap sama gitu kan, bisa diakses. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.